وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سيد الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين رب يسر وعين يا كريم. يا الله يا رب يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحق الناس بالإمامة أحق الناس بالإمامة utawi iki iku luwih hak-hake menungsa bil imamati kelawan dadi imam. Bab selanjutnya menerangkan manusia yang paling berhak untuk menjadi imam, maksudnya menjadi imam sholat. Ahakun nasi utawi luwi hak-hak menungsa bil imamati kelawan dadi imam iku al waliyu yo penguasa, pemimpin negara. Rupanya al hakimu tegese yo hakim mutlakon kelawan mutlak. Jadi yang paling berhak menjadi imam sholat itu adalah seorang presiden kalau di sini, seorang wali, seorang penguasa. Makanya ini ada satu cerita ya, satu kejadian ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Ketika Pak Jokowi pada waktu itu berkunjung, kalau tidak salah itu sholat zuhur. Kebetulan saya berada di Malang, lagi disambangi oleh guru-guru saya. Ada Pak Kiai Huda, Pak Bushro, sama teman-teman yang lain. Jadi Pak Jokowi ada di Jombang, guru-guru kami yang ahli fikih itu ada di Malang, di Pujon, main ke rumah saya. Ternyata ketika waktu sholat zuhur kalau nggak salah itu, jadi karena ketawaduannya kiai, ya, ketika ada pemimpin negara Pak Jokowi yang memang notabene orang Islam, kemudian dipersilahkan oleh Kiai Sepuh dari Darul Ulum Jombang itu untuk maju ke depan. Akhirnya menuai banyak protes langsung itu karena disorot di live
ya disorot di media sosial, akhirnya banyak yang menyerang. Ya opo iki? Kiai-kiai DU iku kok Jokowi kok kon ngimami sholat. Wah, ya diserang dari sana sini. Saya ingat sekali itu. Akhirnya ada informasi tembus langsung ke Malang, iki apa ini ada kejadian begini. Akhirnya saya mendengar pembahasan ya, seputar itu, dan termasuk beberapa santri senior itu suruh mencarikan dalilnya, termasuk alhamdulillah saya menemukan itu di PDF, ya kitab PDF saya kirimkan langsung pada salah satu guru saya, kening bahkan kirim kening. Artinya apa yang dilakukan oleh kiai pada waktu itu tidak salah. Jadi memang sebenarnya yang paling berhak menjadi imam adalah urutannya adalah al-hakim, ya seorang pemimpin negara begitu. Ya kemudian ala kulli halin dengan keadaannya mungkin dianggap secara fikih dalam tanda kutip itu ketidakmampuannya, artinya kan orang itu nanti akan diruntutkan. Ada seorang imam itu yang imamnya ummi, kemudian makmumnya qori. Ummi itu apa artinya? Imam alladzi la yuhsinul Fatihah. Imam yang tidak campleng bacaan Fatihah gitu. Sedangkan di belakangnya banyak yang qori. Nah, itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Tapi secara pandangan umum memang artinya al-wali itu adalah mutlak ahakun nas bil imamah. Jadi seorang pejabat penguasa, ya presiden itu jauh lebih berhak untuk menjadi imam. Ya, ini dalam tanda kutip secara pandangan umum. Ya Allah ya Rabbi, mutlak itu. Jadi hakim itu mutlak paling berhak-berhaknya orang untuk mengimami. Makanya ya kita selaku umat Islam ketika memilih imam, memilih pemimpin, ya minimal sholatnya teteh gitu, sholatnya bener gitu, minimal itu minimal. Kalau nggak bisa merambah yang lainnya, ya carilah yang kira-kira pemimpin itu ya yang sholat begitu ya, yang sholatnya juga bener. Cuma ya karena keadaan kita, masyarakat kita, kemudian mental kita, ya kama takunu yuwalla alaikum. Jadi cerminannya ya seperti kita sekarang. Maka jangan pernah mengeluh manakala kita memiliki pimpinan yang mungkin tidak cocok dengan kita. Karena itu adalah cerminan daripada mental kita sendiri. Ya. Suara sang ngeluh, ya ancane sampeyan kayak kono. Maka ya diberikan pemimpinnya juga seperti itu. Oke, gas. Ya Allah ya Rabbi akram tsumma sakinul baiti mongko nduri kari-kari wong kang ya Allah manggon ana ing omah mutlakon kelawan mutlak. Kemudian siapa? Orang yang pemilik rumah. Kalau kita bertamu berarti orang yang memiliki rumah itu sahibul baitnya itu jauh lebih ya berhak untuk menjadi imam begitu. Ya Allah ya mutlakon kelawan mutlak wala mu'iral baiti illa mu'iral baiti tsumma sakinul baiti mongko nuli kari-kari wong kang ya Allah manggon ana ing omah mutlakon ya Allah kelawan mutlak illa mu'iral baiti kejaba wong kang nyilihake omah illa mu'iral baiti kejaba wong kang nyilihaken omah. Mu'ir orang yang meminjamkan rumah. Fa innahu mongko satemene ya Allah mu'iral bait wong kang nyilihaken omah iku ahaq luwih ngehaki sapa mu'irul bait ya Allah luwih menghaki min musta'irihi ya Allah saking wong kang amrih nyilih ya Allah bait. Ya Allah min musta'irihi ya Allah saking wong kang amrih nyilih bait. Ya, kecuali orang yang ya meminjamkan rumah. Jadi mau kan menyebutkan sakinul bait orang yang bertempat tinggal di rumah itu, pengecualinya adalah orang yang meminjamkan rumah. Maka orang yang meminjamkan rumah atau yang menyewakan rumah itu jauh lebih berhak daripada orang yang meminjam. Umpamanya ada orang memberikan pinjaman rumah yang kepada karpan, kemudian mau sholat, padahal sakinul baitnya siapa? Ya tadi musta'ir orang yang menyewanya atau orang yang meminjamnya.
Nah, ketika sholat maka pemilik rumah yang menyewakan atau yang meminjamkan jauh lebih berhak untuk menjadi imam, begitu. Ya kan, contoh rumahnya di mana, di Bandung, tapi itu rumah saya umpamanya. Ketika saya berkunjung ke sana, nah orang yang dipinjaminnya atau orang yang ngontrak atau orang yang menempatinya ketika sholat dengan saya, maka ya saya lebih berhak karena itu adalah rumah saya. Nah, ini logikanya bagaimana? Kenapa orang sampai pemilik rumah kemudian dibandingkan dengan orang yang meminjam rumah? Karena sholat itu juga bagian daripada tatanan kenyamanan dan ketentraman jiwa. Jadi ketentraman jiwa itu kekhusyuan, kekhuduan, ketenangan jiwa itu juga diukur sebagai tolak ukur orang itu berhak atau tidak, atau lebih layak atau tidak menjadi seorang imam. Nanti kita lihat. Wa kadzalika lan iku kaya mangkono ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa kadzalika as-sayyidu. Wa kadzalika lan iku ya Allah tetap kaya mangkono ya Allah ya Rabbi mu'irul bait. Wa kadzalika lan iku ya Allah tetap kaya mangkono mu'irul bait as-sayyidu utawi bendoro tuan. Bahwa utawi sayyid iku ahqqul wing haqi sapa sayyid yang hakimin abdihi tenimbang kaulane sayyid ghairil mukatabi saliyane ya Allah budak mukatab, ghairil mukatabi saliyane budak katab. Begitu juga seorang sayyid, seorang tuan jauh lebih berhak mengimami daripada hamba sahayanya, lebih berhak daripada lebih berhak untuk mengimami daripada budaknya, begitu. Kecuali selain daripada budak mukatab. Apa budak mukatab? Budak mukatab itu seorang budak yang membuat perjanjian pelunasan pembebasan dirinya dengan tuannya. Ya, jadi ada orang yang mau membebaskan dirinya dengan catatan gitu. Sudah, saya pengen merdeka, tapi nanti saya bayar harga saya, kemerdekaan saya ya dengan tempo umpamanya selama 2 tahun atau 3 tahun. Namanya punya perjanjian untuk dimerdekakan. Nah, kalau sudah mukatab, maka sayyid itu tidak jauh lebih berhak untuk menjadi imam tenimbang budaknya yang sudah statusnya mukatab, sudah punya perjanjian untuk dibebaskan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi tuan itu ya kalau di sini majikan umpamane, majikan itu berarti karo pawongane, itu pawongan karo majikan itu ya secara domainnya ya jelas lebih berhak siapa? Majikannya. Awas dilihat dari sisi umumnya ya, artinya pada koreknya gitu, pada pintere umpamane, pada ustade. Jadi ustad sing dadi tunungan yang menjadi majikan jauh lebih berhak daripada pawongane. Karena apa? Ya faktor ketenangannya berbeda. Ya, ai pawongan kan jare waleman kau wong melarat mah ya, wong miskin mah panas bae ya. Jadi kejiwanya, ketenangannya jelas berbeda. Wong sing akeh duwite karo wong sing ora duwe duit. Ya Allah ya Rabbi ya Karim saniki imamatul masjid. Nah, bagaimana dengan imam masjid? Imamatul masjidi utawi iki iku oliye dadi imam masjid. Imamatul masjidi utawi iki iku oliye dadi imam masjid wa ghairihi lan liyane ya Allah imamul masjid. Al aula utawi kang luwih utama. Biha kelawan ya Allah imamatul masjid iku al imamu imam. Iku al imamu imam ar-ratibu kang ajeg. Ar-ratibu kang ajeg. Maksudnya apa? Rupane alladzi wong min qibalil hakimi kang den pilih saking arah-arah hakim. Imamur ratib yang paling utama menjadi imam masjid itu adalah imam rotib, artinya imam yang dipilih, diangkat, di-SK-kan oleh presiden, oleh hakim. Jadi umpama ada masjid ya kayak Istiqlal, itu memilih imamnya kan yang membentuk adalah bagian masjid negara, begitu, masjid negara yang diwakili oleh DKM-nya, yang DKM itu kemudian dipilih oleh negara, kemudian memilih imam. Nah, imam yang mendapatkan SK dari tangan kanan hakim itulah yang paling berhak menjadi imam. Jadi kalau ada orang itu datang yang punya SK,
itu dia itulah yang jauh lebih berhak untuk mengimami. Ya, dengan catatan fi ghairi wujudil wali, ing dalam sakliyane atau ing dalam ora anane, ing dalam liyane ora anane ya Allah penguasa, kecuali ada wali, ada penguasa di sana. Maka yang paling berhak siapa? Ya wali. Ya. Kalau di Istiqlal ada Pak siapa? Pak Prabowo, itu yang paling berhak untuk mengimami siapa? Pak Prabowo. Ya Allah ya Rabbi, tsummal afqahu, mongko nuli kari-kari ya Allah kang luwi faqih, kang luwi alim. Jadi siapa yang menjadi imam masjid, runtutannya pertama orang yang mendapat SK dari hakim, kemudian ya tsummal afqah, orang yang paling ahli ilmu, orang yang ahli fiqih. Tsummal aqra'u mongko nuri kari-kari wong kang luwih akeh apalan Qur'ane. Tsummal aqra mongko nuli ya Allah kari-kari kang luwih akeh apalan Qur'ane. Menurut sebagian ulama al-ashahu ya qiraatan. Ya yang paling sahih bukan hanya yang hafal. Kalau yang hafal nanti susah, apalagi dirancadaka. Jadi standarnya apa? Tsummal aqra yaiku kang luwih akeh oleh maca Qur'an, sing akeh deres Qur'ane iku yang lebih berhak setelah wong alim. Jadi al-afqah wong alim fikih, kemudian di bawahnya ada orang yang paling banyak deres maca Qur'ane. Kira-kira kayak kono lah. Jadi lah mau umpamane kaya ini rancadaka wis Pak Haji Kidin wis paling tepat, sing paling akeh kaya ini deres Qur'ane di antarane kita. Tapi lamun teka sing afqah umpamane sing luwih fikih, sing luwih alim, maka afqah itu luwih didinginakan tenimbang sing ahli akeh maca Qur'ane. Jadi runtutan yang ketiga setelah hakim, ketika tidak ada wali atau penguasa, maka wong alim fikih. Kalau wong alim fikih tidak, kemudian ada al-aqra, ya minimal standar desa itu ya wong sing paling akeh deres oleh Qur'an. Baru tsummal awra'u mongko nuli kari-kari kang luwih ya Allah wirai. Tsummal awra'u mongko nuli kari-kari ya Allah kang luwih wirai. Yang kemudian wirai itu menjaga keperwiraannya. Artinya alim ya ora, baca Quran ya mungkin tidak terlalu banyak, tapi kiai sepuh begitu. Ya khusyuk. Kalau zaman dulu mungkin kelasnya Pak Kiai Sukadi begitu. Ya tidak, walaupun tidak alim, beliau aurok gitu. Ya. Bisa dibayangkan ya maksudnya ya. Ya disebut alim ya ora, kalau disebut bacaan Quran ya biasa saja, tapi kewiraiannya tampak. Ya menjaga umpamanya kerjanya, menjaga makanannya, ya hidupnya penuh dengan kesolehan begitu. Tsumma sabiqu mongko nuli kari-kari wong kang luwih dingin ilal hijrati maring hijrah au ahadu abaihi utawa luwih dingin hijrahe salah siji saking pira-pira ya Allah bapane, au ahadu abaihi utawa salah siji saking pira-pira bapane ya Allah ya Rabb ya Karim imam begitu mawon. Au ahadu abaihi utawa salah suwijine pira-pira bapane imam, atau ya dia orang yang dahulu ikut rombongan pertama yang hijrah bersama Kanjeng Nabi, atau dia adalah salah satu daripada ayahnya orang yang anaknya ikut hijrah kepada Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dia adalah bapaknya yang anaknya ikut hijrah bersama Kanjeng Nabi, begitu maksudnya. Tsumma sabiqu mongko nuli kari-kari wong kang dingin ilal islami mari manjing agama Islam. Kemudian runtutannya siapa yang paling dahulu masuk agama Islam. Tsumman nasibu mongko nuli kari-kari wong kang bagus nasabe. Wong kang bagus nasabe. Ini yang kemudian dibahas
Karpan iku nasabe siapa? An-nasib di sini maksudnya adalah siapa? Nasib di sini adalah siapa? Dzurriyyah Kanjeng Nabi. An-nasib itu maksudnya al-ashraf. Ya, wong kang duwe ya tedak turun dumateng Kanjeng Nabi. Alasannya bagaimana? Banyak hadis menyebutkan qaddimu Quraisyan wala ya Allah tuqaddimuha, ya qaddimu Quraisyan, ya dahulukanlah orang yang berbangsa Quraisy dan jangan kamu mendahului mereka, ya Allah ya Rabbi Akram. An-nasib artinya kalau kita sih pada turungannya Semar mah ya biasa mawon begitu, biasa mawon. Ya. An-nasib itu siapa ya? Mereka yang punya intisab nasab, punya kerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si masih majhul mas aja kena akon-akon gitu. Anaknya siapa ya sama-sama kita ketahui anaknya siapa bener. Yang disebutkan nasabnya nasab mulia ya anaknya siapa? Ayo sekedar ngaku turunan Raden sih ya orang mancing tidak masuk ya. Ya Allah ya Rabbi ya karim thumma hasanul dzikri, thumma hasanul dzikri mongko kali-kali wong kang bagus ya Allah sebutane, wong kang bagus julukane, orang yang terkenal, orang yang sering disebut bahwa dia itu orang yang baik reputasinya baik, track recordnya baik. Ya Allah tsumma nadhifut tsaub, mongko nuli kali-kali wong kang ya Allah bersih pakaiane. Penting Bu ya. Saya sendiri ketika pakaiannya tidak bersih atau pakaiannya kurang layak saya tidak berani ya. Pamane kita seringetan nganggone kaos ya. Kemudian ada orang yang lebih rapi, lebih layak ya, saya merasa diri gitu. Monggo sampai sing pakaiannya lengkap. Makanya jangan heran kalau ada orang pakai sarung, berkopiah, berpecian, kemudian di belakangnya banyak orang yang mungkin jauh lebih pintar, jauh lebih alim, tapi mereka sungkan untuk mengimami karena memang ada unggah-unggunge, yaitu apa? Nadzifut tsaub, yang pakaiannya bersih, yang pakaiannya layak. Anggone celana umpamane kagok pasang umbul-umbul atau keadaan PHBI, maka kita persilahkan orang yang pakaiannya jauh lebih lengkap, bersih, apalagi bersurban, monggo sampai sing imami. Ya kemudian tsumma nadziful badani mongko kari-kari kang bersih badane, begitu. Jadi walaupun sampean ustad ya, tukang khotib, ya entas mau netas pasang umbul-umbul saja aja kepolah. Ya, berikan kepada orang yang jauh lebih bersih, yang sudah mandi, begitu. Karena apa? Itu ada pengaruh besar dengan ketentraman dan ketenangan dalam melaksanakan sholat. Coba pakaian kotor sholat, keringetan lagi panas sholat, badan kotor sholat, itu sangat jauh berbeda dengan orang yang dalam keadaan mandi dulu, bersih-bersih dulu, kemudian pakaiannya bersih. Itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kehusuan kita dalam keadaan badan, mohon maaf ya, yang tidak fresh, pakaian yang kemudian baunya apek, itu sangat berpengaruh sekali dengan ketenangan dan kehusuan kekhidmatan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala atau sholat. Maka diruntutkan di sini. Ya Allah tsumma thayyibatus san'ati. Sin'ah wis san'ah. Tsumma tayyibus san'ati, tsumma tayyibus san'ati mongko nuli. Ya Allah kari-kari wong kang bagus, ya Allah penggaweane. Kemudian dilihat dari sektor kerjanya. Ya, orang yang bagus cara ma'isyah. Ya, ini juga sebagai tolak ukur ini. Lihat orang dari sisi pekerjaannya. Pamane ana wong imam pekerjaannya calo umpamane, sing sijine tani bener umpamane, ya sing calo kira ada di sisi akan dingin ya. Kalau dari sisi yang lainnya ditimbang sama, maka yang menggawene calon si subhat ini
sing ora pati jelas iki umpamane ini disisihkan terlebih dahulu sing jelas-jelas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Atau pekerjaannya mencari yang barangnya mukhtalaf umpamane tukang nyudune nyudu sama tukang mancing kepiting umpamane. Sing khilaf antara ulama. Si model kayak kenen disisihkan dingin. Kalau masih ada yang jauh lebih berhak atau tukang ngodor kodok. Orang aja kita mau ramangan kodok tapi ngedol kodok umpamanya. Si model kayak kenen sisihkan terlebih dahulu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim thumma hasanus sauti mongko nuli kari-kari kang bagus suarane. Jadi yang bagus suaranya, yang suaranya indah ini di belakangkan, terakhir. Ya guna pertimbangan. Jangan umpamane pada KB pada pintere, pada wiraine, umpamane pada faqihe, pada akrone, kok didelang pada pintere, pada akenderese suaranya bagus endi ngono niku. Lamun jajar karo karpan harus jelas ki, walau pada pintere umpamane pada ustade, usah aja maksa. Waleman umpamane jajar karo karpan usah aja maksa. Saya ndak karpan sing ngimami, apa meneh salat Jumat ngono. Ya karena sekali umpamane pada di tele kemudian sing ora enak suarane kon dadi imam iku ya wis gawe ngrutu makmum ngono. Ya umpamane nguleng-nguleng kaya kuangwung umpamane. Wis sing model-model kaya kene wis lah aja dinggo imam. Kalau masih ada yang lebih hasanus saud, ya pada karo muadzin. Karena Islam itu tetap melihat dari sektor keindahan. Dan keindahan itu, kebagusan keindahan itu memang berpengaruh dalam beribadah. Sing adane kayak ndogremek, wong sing enak bae gore pada teka wong. Wong manis adane kayak ndogremek. Jadi bagusnya suara itu dipertimbangkan sebagai imam, apalagi masjid jame. Acaranya di waktu Jumatan, suara yang indah itu dipertimbangkan. Kalau posisinya sama begitu. Ya Allah ya Rabbi, umpamanya pada gantai, pada bagus suarane, pada pintere, pada ake apalane, ake deres Qur'ane, ya. Kemudian pada suarane enak, ya. Umpamanya kayak karpan, karo kita umpama dijejer, pada pintere, pada ake apalan Qur'ane, ya, pada suarane bagus. Karpan 1-2 karo kita, karpan bagus suarane kepokokan ketepan kita kan. Tapi kemudian ditimbang lagi. Tsumma hasanus surah mongko nuli kari-kari ya Allah kang ganteng peraupane, kang bagus wajahnya. Jadi gantengnya itu menjadi pertimbangan. Nah, kalau sudah sampai sini ya walema kon jejer karo kita ya maaf ya. Karpan kon jejer karo kita ya punten ngono. Jadi lamun Masjid Jami Al Hikmah memang kita sing paling pas ngono. Wis kalah segala-galanya sih repot. Suara ya bagus kita, ganteng bagus kita. Deres Quran kayaknya akean kita kon dari kaya semono kaya sih. Jadi wis lakasing bisa ngalahaken. Karena wis menang talenta karena anak apa? Hasanus surah. Karena wajahnya jelas menang lebih ganteng. Sampai ada pembahas itu kalau umpamus pada ganteng. Saya dengar ini keterangan ya waktu saya ngaji sama Gus Awis. Sampai pertimbangan ulama itu kalau umpamanya sampai pada pintere, pada hafal Qur'ane, sama-sama bagus suaranya, sama-sama ganteng, maka dilihat adalah cantik mana istrinya. Bener, cantik mana istrinya. Kula mau jajar maning, bisa yang mesti menang. Apa maning lawan Waleman, lawan Karpa si jomblo-jomblo, jelas yang menang. Tapi lawan karo wadori durung. Jadi kok ditelang wadone ki ayu tapi siji, sing loro sing siji paninge loro. Wah iki sing luwih menang. Ya. Jadi Masya Allah, karena dalam sholat ini ada nilai kekhusyuan. Semakin layak, semakin nyaman hatinya, semakin jauh lebih berhak untuk menjadi imam. Suaranya bagus, uangnya ganteng, Masya Allah alim, apal Quran, wis di garpan siapa sih ngalahakan. Wadone ayu papat bisa la ilaha illallah, wis Masya Allah. Ini ya 1001 orang sing kaya konon gue. Saya punya guru ganteng, Masya Allah alim, ya hafal Quran, istrinya cantik, cuma sayang masih satu gitu.
Jadi kalau saya umpamanya nanti bisa itu berarti ya lebih layakan reang. Lamun bisa loro, ya, bakal orang bisa loro ya wis. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya intermezzo baik ya Mas. Seneng pisan wong lanang mbak ngomong loro ayu seneng. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sayyidi shalihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Senegi umpamanya ini sudah terpenuhi semua, bagaimana kalau itu semuanya sama? Faidas tawau fa inistawau mongko lamun pada kabeh sapa iki mau kang den tutur sama ya, pada pintere, pada ahli maca Qur'ane ya, pakaiannya sama-sama bersihnya, sama-sama badannya bagus, pekerjaannya bagus, apalagi suaranya bagus, wajahnya bagus. Kalau itu semua sama ya ukri'a mongko den undi sapa bainahum ya Allah ing dalam antarane mau kabeh. Ya kalau sudah ada begitu wis sama, istri sama cantiknya, ganteng pada gantengnya, ya wis ayo diundi sama sing garep dari imam. Nah, sekarang wis sama-sama wis tinggal diundi. Wis bahasa Arab ora dini sweet. Ayo kana sweet bae karo aleman, sweet. Sweet soten ay imbang oleh man, wis ora imbang. Oh, sing imbang baru sweet, sing ora imbang wis ngalah bae kan. Sudah sampean bae. Ya terus jare oleh man nemen-nemen kayak dibayar bae. Wis saya wis ngarep lah. Saya nak niguri terima beres dibayar tak kamu. Ini ceritanya itu kan kompetitor ya. Persaingan orang yang paling berhak untuk mengimami masyarakat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim saniki ya Allah ya Rabbi ya Karim imamul adli utawi oliye dadi imame wong kang adil. Imamul adli utawi oliye dadi imame wong kang adil iku aula luwih utama sapa imamul adil. Imam kang adil luwih utama minal fasiki tinimbang wong kang fasik. Jadi kalau ada orang yang adil, orang adil itu bisa dilihat dari kecenderungannya di masyarakat, dilihat antara melakukan kemaksiatannya lebih tertutup oleh perbuatan baiknya, atau orang adil itu tidak tampak melakukan dosa-dosa besar. Jadi maksudnya dosa gede mah mungkin dua, tapi orang tampak. Kesehariannya umpamanya ya umpamanya soleh, sholat, itu adil. Dibandingkan dengan orang yang fasik, kesehariannya kelihatan banget begitu, muamalahnya orang baik umpamane nggih, kemudian suka nongkrong, kemudian masih seneng karaokean umpamane. Ya. Kelihatan fasiknya atau masih seneng sawer ning kuda renggong, begitu ya. Maka untuk dijadikan imam, orang yang fasik ini jauh ya lebih ditinggalkan, didahulukan siapa? Orang yang tampak kesehariannya lebih soleh, itu disebut imamatul adl. Fa in kana senajan ono sapa al fasiku wong kang fasik iku akro in kana senajan ono sapa al fasiku wong kang fasik iku akro alwi ya Allah ake waca Qur'ane, iku akro alwi ake maca Qur'ane, luwi ake ndres Qur'ane, wa afqaha lan luwi ahli fikih, tegese luwi ya Allah pintar luwi alim. Alasan li annaha pranasa temene imamul adli ya oleh imame wong kang adil, oleh imame wong kang tampak kesolehane iku aqrabu luwih parek lil qabuli maring den terima salate. Karena orang yang tampak adil, artinya orang yang tampak kesolehannya itu jauh lebih mendekati, lebih mudah untuk diterima. Itu sama diperhatikan itu dalam sholat itu seperti itu. Jadi dilihat-lihat begitu ya. Iki kalau semuanya ada begitu ya. Nah, ini kan lagi belajar gini ya, dikuak semua begitu tatanannya. Makanya kalau yang tidak tahu kemudian ngaji delenge ning tek wae kononku. Dimprakakane karo ning masyarakat ning rancadaka pisan begitu. Ya repot sudah. Sekarang kalau ditanya siapa yang afqah itu siapa? Ning rancadaka ana sing alim. Ngira sedek anak sing ya di antara kita kayak anak sing apal Quran ora. Ya, pamane kemudian pegawaiannya toyibus
Sana'ah, kerjaannya bagus, ya embuh. Ya nyawa sih nyawa, zakat ora. Iyalah. Artinya thayyibatus ini pekerjaannya baik. Tapi masih kelopot taro rine masih dipangan dew. Makanya repot kan. Begitu. Yes, ya ala kulli halin yes. Standar mawon gitu ya. Ya kalau standarnya standar yang begini ya repot ya. Apalagi kemudian melihat kesempurnaan ini yes. Seperti dulu pernah kalau di sini itu talik ulur, kalau pengen menjadikan imam itu talik ulur. Kalau saya secara pribadi ya karena merasa tidak terverifikasi, merasa tidak lah pantas-pantas saya kadang ini gila kasih jige kalau itu. Artinya ganteng ora, fakih ora, maca Quran ora gitu. Jadi biasa mawon. Jadi saya kalau diimami siapapun ya legowo saja. Disebut akro ya beli, ya korek ya beli kononku. Karena ya sampean bakal pengen urus sampean ki korek apa beli, artinya umi atau tidak. Umi itu alladzi la yuhsinul qiraah. Orang yang tidak baik bacaan Fatihahnya. Ya dikoreksi sampai harus talaki dulu kepada ya Allah masyayikh yang ahli Quran. Ya, yang punya sanad Fatihah sampai ini bener tak durung. Ayo bener jare dewek sih kononku. Ajang aku kore. Apa mani hidayatus sibyan be ora hatam. Ngajine tajuk sing awal sampai akhir mulu durung paham. Ya. Ya biasa mawon, standar yang paling tahu diri kita siapa ya kita sudah. Kemampuan kita di mana yang paling tahu siapa? Ya diri kita. Ya, begitu. Uang wis yang namanya baca Quran itu wis kayane bener ya. Nalikane di ansor ning syekh ya ning guru yang memang memiliki sanad sampai Rasulullah, ya Allah. Jangankan garap maca Fatihah, ta'awudz wis salah kan lu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah wis salah kan. Ya kemudian merasa pede, wah saya ini korek ya wis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kula sih standar mawon pun. Pokoknya ana sing gelem imami alhamdulillah. Kalau saya kemudian pegang ketat seperti ini ya sing bakal bundas ya kita. Dan dari mana harus memperbaikinya gitu. Emang mau dan bisa untuk diperbaiki kan tidak. Ya seanane sudah. Bismillah mawon pokoknya dadi makmum ning gurine wong sing ngucapaken la ilaha illallah iku makmumane sah. Ini kan lagi cerita ilmu ya. Ada prakteknya kalau dipraktekkan yang seperti ini kemudian akhirnya pengen merasa jadi korek ya bacaan Fatihahnya baik. Pernah ditalaki di siapa? Pernah ngadep ning siapa? Duwe syahadah beli Fatihah wis bener kok. Ya. Kayak karpan ta mending sudah pernah ditalaki oleh Syekh Muhyiddin Ad-Damashqi ya salah satu ulama Syria Damaskus yang masih keturunannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cirebon karpan pan talaki Fatihah pan. Walaupun karena lagi rame mungkin orang krungu apa sih dimaksud karpan gue kan gue. Ya menang bae saya, ya mantuk-mantuk bae. Karena saya tawadhunya beliau. Kalau talakinya kepada syekh yang asli ahli Quran, wis burak santak kesukaan karpan iki burak santak. Bubar. Ya nanti sekali-kali begitu pengen nyoba, ya boleh itu, coba baca. Ya kita karena saya sudah beberapa kali melakukan uji coba seperti itu. Di setiap metode-metode membaca Quran itu saya ikuti sampai yang terakhir metode Umi. Saya di metode Umi itu ketika dites jilid 2. Jadi wong Jawa Barat iki bahkan yang jilid 2 langsung katon. Jadi rasnya ras mana begitu. Sunda, Jawa, Madura itu kelihatan banget. Saya pernah ikut seperti itu, supervisi itu ikut, ya tahsin ikut, ya tahqiq ikut. Jadi untuk memperbaiki bacaan Quran itu pernah ikut beberapa kali di metode-metode gitu. Ya,
ketika ngaji ikro loro, maksudnya kan jilid 2 itu maksudnya kalau bocah mah ikro loro. Ikro loro. Ya, karena memang membaca Al-Qur'an itu ya tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Masyarakat pada umumnya itu dianggap belajar Quran itu ya asal wis maca sing awal sampai akhir. Itu pertama pengenalan gandeng-gandeng akan huruf sebenarnya mah. Kalau ngaji kelas tajugan ya kelas kita di sini itu baru bisa membaca merangkai dari huruf menjadi kalimat gitu. Hanya itu sebenarnya. Kemudian kalau tajwid itu ya hanya baru mengenalkan ahkamut tanwin sudah. Belum belajar sifatul huruf, ya belum mentahqiqkan makharijul huruf. Sedangkan di dalam Al-Qur'an perangkat untuk baca Quran itu banyak, bukan hanya itu gitu. Ya sekilas kayaknya pada mengucapkan ikhfa ang sementing krungu ang. Ya, ang dada pada ang pada pasal pada ang ya. Tapi ketika ngaji lagi itu ada yang akrob, ada yang abad, ya, ada yang ausad. Ya, dibagi lagi, disesuaikan dengan sifat hurufnya. Dari masing-masing yang sudah diakrobkan, diadnakan atau diausadkan, dilihat dari sifat hurufnya. Bunyinya seakan-akan sama tapi berbeda. Itu sampai seperti itu. Siapa yang mengetahui? Yang orang yang sudah mendalami ilmu itu. Jadi ala kulli hal maksudnya kenapa saya sedikit nyentil itu, menyampaikan itu supaya kita tidak merasa dan tidak mudah puas. Aslinya kita itu masih sangat jauh. Ya, masih sangat jauh. Nah, kemudian Kang kalau harus seperti itu ya pada larak wake. Kalau sampai harus mengejar sampai itu umpama di usia sekarang untuk belajar maling pada larak wake wis. Maka cukupkanlah dengan apa yang sudah ada, manfaatkan. Tapi tidak merasa bahwa ini adalah puncak segalanya. Kalau ada yang jauh lebih berhak, yang jauh lebih layak, maka persilahkan. Dan jangan gengsi. Jangan gengsi. Ya ilah kamani mas sampai kepriwen, ya sudah, lakukan. Tapi kalau ada yang jauh lebih layak, monggo silahkan. Begitu. Itu kan lebih enak, nyaman gitu. Hati kita lebih legowo. Karena kita apa? Tahu standarnya. Kita itu secara pribadi sebenarnya tidak standar. Cuma karena memang keadaan yang memaksa, keadaan yang memang masyarakat kitanya seperti ini, ya sudah. Beda nanti ketika maju dengan perasaan seperti itu, dengan maju merasa sudah iya, itu beda. Beda. Adanya di apa? Yaitu yang adanya di keikhlasan, ketawaduan, itu adanya di sana. Saya melakukan bukan karena merasa saya paling nomor satu, karena memang seperti ini pun dibutuhkan di lingkungan. Maka apa boleh buat begitu. Bisa dipahami nggih? Ya, ketika yang berbahaya itu orang itu tidak paham akan kondisi dan keadaannya, sehingga kemudian tidak mau belajar atau tidak mau menerima bahwa orang lain itu jauh lebih berhak daripada kita. Itu pentingnya ngaji. Jadi enak betul, ngaji itu enak sekali. Oh begitu, iya sancane dia lebih berhak. Misalkan adem, beta-bleto, ya pemimpin ya mah. Jadi umpamanya kusing imami saya santai saja, bagian goerel ya sebagian entah kayak mah. Jadi nyaman hati kita karena kita apa? Ngaji. Ya mungkin secara fikih memang dia lebih berhak begitu sudah. Oratori mufaroko pindah kita tidak. Ya sudah itu jauh lebih layak. Atau sholat di belakang orang yang jauh lebih tua usianya, saya masih muda. Sebagian kayak konon ge. Walaupun umpamanya Hamzah hilang bae kono. Alam taro apa lam taro saya juga bingung di lam taro, alam nasro apa lam nasro. Ya pokoknya sebagian luwih tua wis pasang begitu. Adem kan artinya enak, adem. Ya wis duit-duit pasang sudah. Karena kalau ketika sayanya ideal, kita ideal ya sing bakal rekasa sira. Berarti kudu sing imami koe. Si khotibi koe. Waduh. Ya repo sudah. Maka enak ketika ngaji itu ya sudah selesai itu.
Ya, karena sepuh, jauh lebih sepuh, jauh lebih senior, ya, lebih kenal Allah lebih dulu beliau, ya, lebih kerja, lebih dakwah lebih dulu beliau. Sudah, kula sedekah dawuh. Kita tidak mengurangi apapun, malah lebih harmonis dan nikmat, gitu. Tapi syaratnya harus ngerti ilmunya dikit, ya, bukan pilih-pilihan, ya, tapi ngerti ilmunya dikit, diilmuni. Ya, supaya ibadah tidak ninggang-ninggangan. Orang ninggang tepat kaligane bener, ya, tapi memang sudah dipertimbangkan dengan ngaji. Ya Allah ya Rabbi akan saniki imamatul balighi utawi oli dadi imame ya Allah wong kang baligh iku aula luwih utama sapa baligh minasobi tenimbang oli dadi imame bocah cilik. Wa ing kana senajan ana sapa sabiyu bocah cilik niki iku aqra luwih ya Allah akeh waca Qur'ane. Oleh akeh maca Qur'ane wa afqaha lan luwih faqih. Alasane lil khilafi krana ya Allah persulayaan fi imamati sabiyyi ya Allah ing dalem oli dadi imame bocah cilik. Jadi kalau ada orang yang baligh dibandingkan dengan bocah cilik, sabi artinya yang belum balik tapi sudah tamyiz. Ya, ada anak sudah tamyiz dengan anak yang balik. Orang yang sudah balik itu jauh lebih utama dibandingkan anak kecil. Walaupun anak kecil umpamanya hafal Quran, yang kecil umpamanya lebih banyak deres Al-Qur'ane, ya, kemudian lebih faqih sekalipun, maka yang balik itu jauh lebih berhak untuk menjadi imam. Selanjutnya imamatul hurri utai oleh dadi imame wong kang merdeka iku aula luwih utama sapa hur min imamatil abdi kenimbang ya Allah saking oleh dadi imame kaula atawa budak. Ya, seorang yang merdeka jauh lebih berhak menjadi imam daripada seorang wal muqimi. Dan oleh ya Allah dadi imame wong kang mukim minal musafiri saking wong kang musafir, orang lelungan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi orang yang mukim dan dengan pendatang orang yang musafir, maka mukim itu jauh lebih berhak dibandingkan musafir. Wal halali lan ya Allah oliye dadi imame ya Allah bocah sing halal, bocah sing halal, anak halal min waladiz zina tenimbang saking bocah hasil zina wal'iyadzubillah. Bapaknya anak loro si jine ya wong bener anakan halal, anak yang memang dilahirkan dari hasil pernikahan yang muhtaram, pernikahan yang halal yang mulia. Yang satu laginya hasil anak zina, pada pesantren umpamane, pada pintere, pada bacaan Qur'ane bagus, ya. Jejeran siapa yang jauh lebih berhak? Anak yang halal ini lebih berhak daripada anak zina. Ketika fikih menerangkan seperti ini bukan berarti mengajarkan diskriminasi kepada anak-anak hasil zina, bukan. Ya. Jadi memang sudah menjadi sudah menjadi asyratus sa'ah, artinya salah satu ciri-cirinya hari kiamat memang ya anak zina kemudian diagung-agungkan. Anak zina dijadikan ya dilulukan begitu. Maknanya bukan anak zina secara person kemudian diluluk, enggak, karena memang sudah sangat sulitnya ya, saat ini untuk membedakan mana anak halal dengan mana waladuz zina. Sudah saking sangat sulitnya, baik secara pengindra ataupun secara data, saking sulitnya. Secara data umpamanya ya, secara data itu ya data pernikahan, ada pernikahannya yang sah, ini bapaknya, ini ibunya, itu anaknya, bukan datanya. Ada secara pengindra itu secara datanya mungkin oke, tapi pada prakteknya saya termasuk yang di KUA, benar-benar ketika sudah benar-benar nongkrong di sana ngeri Pak, ngeri luar biasa. Ada kasus
orang konsultasi, suami istri datang bawa anak satu konsultasi, bercerita bahwa dirinya ya 4 bulan yang lalu cerai dengan suaminya ini. Ketika dicerai dalam keadaan hamil 1 bulan, Pak, dicerai. Kemudian setelah 1 bulan dicerai itu baru 2 minggu dia ketemu dengan orang yang nerima keadaan dia. Karena posisinya pun nggih wong wadone mau melu lakine ikut suaminya. Karena dicerai metu sing omahe gitu. Kemudian anak sing raup. Padahal lagi hamil 1 bulan. Dia tahu suaminya waktu menceraikan juga tahu. Jadi keluar rumah bahasa kasarnya wis. 2 minggu kemudian dinikah sama salah satu orang yang menerimanya. Dikawinkan di hadapan kiai dikibuli. Ya, satu dalam masa iddah, kedua dalam keadaan hamil. Cerainya baru 2 minggu. Orang cerita nih kiai ini, mohon maaf akhirnya dinikahkan siri gitu. Disirikan, nikah siri. Dinikahkan oleh seorang kiai. Singkat cerita setelah 2 minggu dari perceraian itu kemudian dinikah sampai dengan 3 bulan. Jadi usia kandungannya sudah sampai 4 bulan. Suami yang awal kemudian ditegur oleh keluarganya. Kamu, istri kamu kemana? Berani-beraninya kamu dalam keadaan hamil, dicerai. Kasihan. Ayo diambil lagi. Itu lagi mengandung anak kamu. Dapat satu bulan. Iya tahu, dia juga tahu. Jadi dalam keadaan hamil itu sampai 4 bulan sebenarnya itu kandungan dari suami yang pertama. Akhirnya disusul. Ketika disusul ngumahnya ternyata dia nggak tahu istrinya sudah diamankan oleh laki-laki lain dan sudah dinikahi. Rongakan. Jadi wis 3 bulan itu. Jadi 3 bulan dengan suaminya yang menikah baru itu. Akhirnya siapa sih ngawinakan? Kiai A dijujuk. Pak Kiai punten, sampeyan jarang nikahkan si Kiai dengan ini. Iya. Itu istri saya Pak Kiai, dia lagi hamil 1 bulan ketika dicerai oleh salah saya itu. Dan menikah itu baru 2 minggu setelah cerai dari saya. Wah, akhirnya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan akhirnya kata Kiai, berarti kamu ya pernikahan yang kedua ini tidak sah. Ya pernikahannya batal. Jadi bagaimana batalnya? Sudah selesai katanya begitu. Nah suami yang menikah yang kedua itu sing mulung dia sing lumayan nggih kan. Ya wis saya orang supaya balik los. Wis 3 bulan yang wis warak tuh enggak. Akhirnya pulang pas malam Jumat lagi, pulang ning lakine ki. Karena tadi petunjuk dari kiai ini sudah tidak ada ikatan apa-apa, akhirnya kan bermaksud untuk merujuk. Jadi ya sudah, nggak usah nikah lagi, rujuk saja. Ya tanda rujuknya kan kalau perceraian roj'i, talak roj'i, itu yang normal itu kan asal gelem balik kemudian gelem dikumpuli tandane sudah rujuk. Kalau dalam masa iddah loh ya. Kalau tolaknya tolak roj'i. Ini ada kasus yang sedikit berbeda. Karena tadi sudah posisinya sudah ternodai oleh orang lain dengan ikatan pernikahan. Akhirnya malam Jumat dibawa. Malam Jumat itu juga karena wong sing lanang menengan jelas 3 bulan tidak ketemu, lumayan direncek kan tuh. Artinya sudah dikumpuli malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, Senin lapor di kantor. Lapor ke kantor. Laporannya dalam rangka pengen rujuk. Akhirnya salah satu staf teman saya tanya, oh pengen rujuk, ya dengan santainya itu jawabnya. Oh kalau pengen rujuk, emang sudah begituan belum? Jadi kan renyah saja, ringan saja. Wis cepat aja lagi bengi Juma aja. Baliknya kapan ya? Dina Kamis malam Juma kue. Berarti langsung digarap iya. Ya? Jadi kalau talak roj'i seperti itu bisa. Tapi ini ada satu kasus. Kasusnya dalam keadaan masa iddah, dia kemudian dinikahi dengan prosesi nikah yang sah. Lakine anak, waline anak, mas kawine anak, saksine anak. Nikahnya prosesi sah, tapi dinikahi dalam proses masa iddah. Nah ini cara hukum, godogan hukum tidak sama dengan kasus yang pertama. Kalau berzina mau aliyadzubillah dicerai oleh suaminya dalam keadaan ngandung 1 bulan, kemudian punten nggih rencek umpamane pinggir dalan, iki enggak jadi masalah, orang pembahasan, tidak ada pembahasan ini mah. Karena tidak ada muhtaram, tidak ada mani muhtaram, tidak ada hubungan suami istri yang dimuliakan dalam ikatan agama.
Hubungan suami istri itu dianggap mulia dalam agama itu karena ada ikatan pernikahan. Pertanyaannya, pada waktu itu nikahnya sah tidak? Persyaratannya kumpul tidak? Kumpul semua. Hanya saja pernikahannya batal karena dalam kondisi masa iddah. Ya, masa iddah. Maka kalau kasus seperti ini tidak serta-merta langsung bisa dirujuk. Karena apa? Sudah dikumpuli masalahnya. Artinya numpangi punten nggih manine sedulur muslime. Yang pertama, suami yang pertama itu ditumpangi dengan menumpahkan maninya dengan ikatan pernikahan yang benar. Kalau nikahnya ku benar pernikahan, bukan jajan, bukan. Ya. Bisa dipahami nggih? Yang seperti ini nih. Dan kasus model begitu banyak sekali. Ya. Di antaranya, dengarkan, ya, bisoleh ada lebih. Cara agama, orang kalau sudah menyatakan talak secara soreh, baik dalam keadaan bercanda ataupun dalam keadaan mabuk, jatuh tidak talaknya? Wong lagi ngambek tukaran, ngomong, wah aku, ya, sampai mengatakan kata pegat atau talak, itu dalam keadaan emosi atau bercanda, jatuh dalam agama mah. Barang tukaran maning, ngomong maning 2, ngomong maning 3, sudah harus bain ini. Udah melebihi habis talak ketiga. Tapi kalau di negara kita, karena itu harus ada data, maka kalau tidak diajukan ke kementerian, ke pengadilan, maka walaupun umpama sudah menjatuhkan ngomong 1000 balen sekalipun, itu kalau diajukan itu baru pertama Pak jatuh talak 1 katanya. Padahal lu ping 1000 ngomongnya kok. Iya. Nah, ketika seperti ini bagaimana? Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Kemarin juga ada. Saya di SMS sama teman staf saya. Kiai, bagaimana pandangan antum dengan orang yang ketika talak menjatuhkan talak 3? Apakah jatuh 3 apa 1? Ya. Saya buka dari ulama ala madzhabil arba'ah itu mengatakan kalau ada orang umpamanya kamu saya waliyadzubillah waliyadzubillah. Ada orang sumpama mengucapkan kamu saya cerai sampai waliyadzubillah sampai 1 juta kali umpamanya. Kan lebih dari 3. Maka jatuhnya berapa? Kata para ulama jatuhnya 3. Jadi jumlah yang terbanyak itu akan mengindikasikan jumlah terbanyak daripada batasan talak. Jadi 3 jatuhnya. Dan ulama mengatakan kalau ngomongnya 3 ya jatuhnya 3. Dan itu dari mulai zaman para sahabat dan disepakati oleh para ulama. Tapi di kompilasi hukum kita nggak begitu, Pak. Kalau tidak diajukan, kalau ajuan pertama ya talaknya jatuh 1 begitu. Dan akhirnya ada senior yang mengatakan lebih cenderung katanya jatuhnya 1. Nah, ini repot. Artinya secara tadi data memang masih dalam bisa jadi dalam kategori suami secara data loh ya. Tapi secara praktek agama kalau sudah lebih dari 3 jatuhnya dolanan paling itu kan hubungan kesananya perzina. Makanya waladuz zina itu ya ini yang konteksnya konteks jelas katon real kan gue. Sing samar-samar kayak kono tidak dibahas di konteks ini. Tapi jangan salah bahwa untuk zaman sekarang untuk mengidentifikasi orang-orang seperti itu ngeri banget. Wah, susah udah. Karena apa? Ketidakjujuran, transparan keluarga itu yang paling berpengaruh. Anak bocah wis dumuk nggak ada suaminya, nggak ada bapaknya. Akhirnya dibapak-bapakaken. Anaknya memang anaknya si A, karena untuk menutupi aib dinaikkan si B. Bapaknya mana? Ya nggak ada bapaknya aslinya mah. Akhirnya diakuakan bapaknya gue, bapaknya yang merawatnya. Ketika nikah, ya mengarang cerita umpamanya, bapaknya jauh di sana. Padahal memang dari pertama tidak ada status pernikahan. Awas dengarkan, bapak itu yang masuk bapak itu adalah bapak yang berawal dari status pernikahan yang sah begitu, bukan bapak biologis, bukan. Ya yang bapak mereka kabeh anak bapakne, cuma kan anak si mafhum, anak si mas
majhul ora diketahui. Karena wong 10 mesti dari bapaknya sampah kan ya. Wal'iyadu billah. Ana sing kedepan siji umpamane dinikahi, kowe sing apes wong kowe. Iyalah mon ana hubungan pernikahan dan nanti dihitung lagi itu. Dari masa iddah, masa akad, dari mulai akad sampai melahirkan ada berapa bulan. Setelah melahirkan ada penafian atau tidak dari suami. Dan itu sangat-sangat pelik sekali. Maka naudzubillahi min dzalik, ya amit-amit cabang bayi Kak, ya. Kabeh. Ya, karena sudah yang seperti ini karena kesamarannya sangat luar biasa, banyak samarnya, Pak. Repot. Ya, maksudnya dilulukan itu mungkin diantaranya waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik, orang yang diagung-agungkan, orang dianggap superstar ternyata memang waladuz zina. Karena saking sudah samarnya orang itu. Ya, saking sudah samarnya. Ya. Tapi bukan berarti kita mendiskriminasi anak-anak yang waladuz zina. Mereka tidak memiliki kesalahan, mereka tidak punya dosa. Ya, dia tidak menanggung dosa daripada perbuatan orang tuanya. Justru kita harus mengangkat mereka, menjadikan mereka jauh menjadi orang-orang yang soleh untuk menghentikan apa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Begitu. Bahkan saya membaca di dalam keterangan sebuah kitab, termasuk anak-anak yang seperti itu jauh lebih berhak untuk kita perhatikan dibandingkan anak yatim biasa. Anak yatim kasih ya alladzi mata abuhu, yang mana bapaknya meninggal, itu kan harus kita perhatikan. Anak yang tidak punya bapak jauh lebih harus kita perhatikan. Saya pertanyaannya, siapa yang mau lahir tidak memiliki bapak? Siapa yang mau? Kan nggak ada yang mau. Kenapa maksudnya harus kita perhatikan, harus kita lindungi jiwanya, semangatnya, kepercayaan dirinya harus dijaga oleh kita. Karena sakitnya luar biasa. Orang yang meninggal orang tuanya sakit, apalagi yang statusnya tidak punya ayah. Barang kayak kita mah bengen lagi ciliku, ya doktrinane, aja parak-parak haram jadah, bisa begitu, sama disebut bocah jadah gitu, aja parak-parak, apes kowong segala. Yang dimusuhi malah bocah, itu pendidikan yang keliru. Yang dimusuhi itu adalah perbuatan maksiatnya, bocah mau orang melu-melu. Maksudnya kita lindungi itu jangan dibedakan ketika berteman, jangan dibedakan ketika memberikan hak-hak cara beragam. Lamun umpama ngaji, ya diajari ngaji sing temenan. Aja umpama disepak-sepak nggak boleh. Kalau kita sayang kepada anak yatim, kata para ulama, orang yang terlantar, seninggalan-dalan, dengan anak-anak yang tidak statusnya tidak jelas, itu jauh lebih kita perhatikan. Arahkan supaya menjadi orang yang baik, dan itu termasuk kewajiban kita bersama. Ya, bukan dilindungi perbuatannya, bukan. Tapi anak itu tidak menanggung apapun dari dosa orang tuanya. Begitu ya. Bon, ya Allah, ya Allah. Kalau ada ini mau umpamanya ada, jelas umpamanya. Oh, ya kan bisa. Umpamanya waladuz zina kemudian tidak bisa menjadi kiai, ya bisa banget. Bisa banget jadi kiai, jadi ulama, bisa. Tidak ada beda, itu hamba Allah, nggak ada beda, bisa jadi seperti itu, bisa. Tapi kalau seandainya ada dua berpasangan yang sama-sama pinternya, sama-sama ustadznya, waliyadzubillah, ya naudzubillah dari. Kemudian ada ya yang satunya kita tahu secara datanya bahwa ini adalah waladuz zina, kalau ini waladul halal, maka waladul halal itu jauh lebih diutamakan sebagai imam, begitu. Wallahu a'lam, ulama begitu. Ya Allah selajenge yastawi. Ya Allah yastawi podo apa sapa abdu kaula. Sapa abdu budak kaula al faqih kang ahli fikih. Wal hurulan wong merdeka ghairul faqih kang ora ahli fikih. Jadi setara kalau ada seorang budak yang afqah, yang ahli fikih, dengan orang yang merdeka tidak ahli fikih. Itu sama. Ya silakan mau siapa yang jadi imam pamane. Wong merdekane ora pati pinter, sedangkan budaknya sing
Pinter sama itu. Silakan yang mau jadi imam siapa? Wal a'malan wong kang wuta wal basir lan wong kang wuta wal basir lan wong kang ningali wa kadzalika imamatu sami'i wal asam sawa. Ya, imame picek, imame melek pada. Di Masjid Jami Al-Hikmah pernah dibahas. Sampai mono-mono coba, literaturnya sing endi kita ya paham. Dengarkan, wa kadzalika imamatu sami'i wal asam sawa. Sijine kupinge normal, sijine budak pada. Jadi, Jakarta ada budak, ora urusan. Sijine matane melek, sijine matane melek urusan. Jadi imam itu sawa. Sing picek karo sing melek dalam menjadi imam salat sama. Sing budeg karo sing setengah budeg karo sing ora budeg sama. Jadi aja sampai mencekal karpan gara-gara aja karpan budeg gas. Ora bener. Nah, ini tidak ada referensinya begitu. Paham ya? Ya Allah ya Rabbi ya Karim sunanul jamaati utawi iki iku nerangake pira-pira sunahe ya Allah jamaah. Wa ya utawi sunanul jamaah iku kathiratun akeh. Ya sunahnya jamaah kalau dibahas ya banyak. Minha iku tetap setengah saking ya Allah sunanul jamaah. Ya Allah al-qiyamu utawi kang dingin iku al-qiyamu jumeneng ila sholati maring jumeneng maksudnya ngadeg ila sholati maring salat ba'da faragil iqamati ing dalam suwise rampunge iqamah. Jadi kalau kita berjamaah kesunahannya ya kapan kita berdiri setelah iqamahnya selesai. Tapi kudu di ilmu nih, kudu ngerti. Wong kadang-kadang pokoknya komat kan meneng baik. Nonggoni sampai komatnya beran. Itu memang sunnah. Tapi alasannya kenapa? Kenapa kok nonggoni komatnya beragat? Ayo. Apa jawabannya? Li'annaha waqtud dukhuli fi sholat. Wa huwa qabla al-faraghiha mashghulun bi ijabatil muqim. Jadi ketika qomat bisanya orang ngadeg-ngadeg iku lagi panteng jawabi ya oliye qomate wong sing qomat. Ain drengep atawa turu mah ya dudu lagi nonggoni pragat ansane ngantuk. Duil kon tangi. Paham nggih? Jadi kalau kitanya istighol mashghul dengan menjawabi komate wong sing komat mah sunnah pragat baru ngadeg. Ya sebagian para ulama menyebutkan wakila lan den dihake apa singkil inda qaulihi ing dalam nalikane ya Allah pengucape wong kang komat qad qamatis sholatu. Ya sebagian ulama mengatakan kapan sunnahnya setelah mengucapkan qad qamatis sholatu. Ya dengarkan, illa idza khafa fawata takbiratil ihrami ma'al imami fayaqumu qabla dzalik. Kecuali kita khawatir tertinggal takbiratul ihramnya imam. Dengarkan. Bakal lagi jamaah kan lagi Jumat kan jamaah akeh. Kadang-kadang imam ini guri, entas ngantuk pisan. Jadi enggak apa-apa. Kalau yang model seperti ini bangun lebih dulu. Aja nonggone sampai qad qomatis sholat. Tambah-tambah bokatan imamnya adu sing guri bakalan kok dilengkai ngadega dikit. Kalau maning sing dodoke ning guri imam. Jadi nikmat wah. Nikmat kalau kita tahu trup-trupane ngerti, nikmat. Jadi ketika bangun terlebih dahulu dudu beli ngerti sunnahnya sawise pragat qad qomatis sholat atau sawise pragat komate wong sing komat. Tapi tahu diri karena saya duduk di belakang pengimaman sing bakal dilewati oleh imamnya karena ningguri. Itu maksudnya. Jadi mau ngerti ilmunya ku nikmat melakukan apa memang anak standar ya anak ilmunya. Jadi berdiri lebih dahulu karena tempat itu akan dilewati oleh imam supaya imamnya aja miak-miak begitu maksudnya. Maka standarnya kalau umpamanya ada di depan mah wis jon-jon santai, karena orang bakal nyerandu lewatnya sapa.
Nah kalau takut nanti ketinggalan takbiratul ihramnya imam, umpamanya karena ruwede jamaah, ya, dan orang yang menjadi imamnya itu tidak begitu peka tentang masalah sholat berjamaah sebagai tanggung jawab imamnya. Salah satu di antara ketidakpekaan sebagai imam ketika memimpin sholat jamaah, dia tidak taswiyatus sufuf, tidak memberikan komando mengarahkan makmumnya untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Itu namanya imam yang tidak peka. Ya karena wong dadi imam mana ilmune, wong dadi makmum mana ilmune. Ya ketika tunyul bae madhepe ngulon bae orang diliki jamaah siap ta durung, lurus ta durung, takbir bae. Maka kalau kita sudah menerka ini imam ini, mohon maaf nggih, kurang begitu memperhatikan hak dan tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya, ya kita ketika qomat langsung tangi. Iki mesti orang permisi mana langsung takbir bae. Anamik bae orangnya kelemik langsung takbir bae wis jagen tangi. Karena memang ada keutamaan nyusuli takbire imam. Jadi melakukan apapun kalau ada ilmunya, masya Allah nikmat luar biasa. Makanya hati-hati nggih. Isu ngelmu itu luar biasa. Jadi nikmat. Nanti melakukan itu karena memang tahu truknya gitu. Oh bakal kayak udah kayak begitu. Ya nanti kita ngaji bagaimana imam itu harus seperti apa, ketika menjadi imam harus seperti apa kepada makmumnya. Nah ini kan termasuk kesunahan dalam berjamaah. Bon, utawi kaping pindhone ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iku taswiyatus sufuf, nglurusaken ya Allah pira-pira shaf. Wal amru lan merintahi pihak lawan taswiyatus sufuf. Ya meluruskan barisan shaf salat dan memerintahkan untuk meluruskan daripada barisan salat. Wa minal imami utawi merentai kelawan taswiyatus sufuf saking imam iku akadu luwih den kukuhaken dan memerintahkan mengomando makmumnya harus lurus, harus rapat, ya, harus bagi barisannya yang bagus, itu jauh lebih dikukuhkan kesunahannya bagi siapa? Bagi imam. Ini namanya imam yang tahu akan hak dan adat dan kewajibannya. Begitu. Wal muradu bitaswiyati, yang dimaksud dengan taswiyah itu apa? Ta'diluha, yang meluruskan. Watarasubiha, dan merapatkan, menempelkan, meluruskan dan menempelkan antara barisan satu dengan barisan yang lain. Ya. Wawasluha, dan menyambung, jangan sampai ada yang terputus. Wasaddu furajuha, dan merapatkan atau menutupi celah-celah yang ada di antara para jamaah. Jangan sampai terputus, jangan sampai ada celah di antara satu makmum dengan makmum yang lain. Ya Allah, ini di antara saya bawa makanya kitabnya Abi itu. Kita sedikit membahas masalah apa? Masalah kesunahan daripada baris berbaris, apa namanya, taswiyatus sufuf. Ini penting, tapi ya hal yang seperti ini kurang begitu diperhatikan. Ya. Meluruskan dan merapatkan shaf sebagian daripada kesempurnaan salat. Wassafati shaffa, di dalam Al-Qur'an itu surat apa? As-saffat, dan demi Allah Tuhannya para malaikat yang baris berbaris. Dari wassafati shaffa. Ada sahabat namanya Samurah ibn Jundub meriwayatkan daripada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi pernah dawuh makaitan, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbihim, apakah kalian tidak baris berbaris, ya, merapikan barisan sebagaimana barisannya para malaikat di hadapan Tuhan kalian? Begitu kata Kanjeng Nabi.
Qulna, kami menjawab para sahabat, ya Rasulullah, kaifa tasuful malaikatu inda rabbihim? Bagaimana cara barisannya para malaikat itu ketika menghadap Allah, menghadap Tuhan mereka? Bagaimana cara barisan para malaikat? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, yutimmuna sufufa al-muqaddamata wa yatarassuna fis saffi. Mereka para malaikat menyempurnakan barisannya, disempurnakan barisan depannya, dan mereka melekatkan atau merapatkan daripada barisan. Jadi sing lurus, sing rapet. Ya. Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan carane, lamun ana imam madhep ning makmume kemudian mengucapkan sawu sufufakum apa? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ini satu riwayat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Riwayatnya Sayyidina Anas. Luruskan shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf itu sebagian daripada kesempurnaan salat. Kalau Sayyidina Anas bin Malik di riwayat yang lain, dari riwayatnya Imam Bukhari menggunakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Luruskan ya barisan shaf-shaf kalian, karena meluruskan barisan shaf-shaf kalian di dalam salat itu bagian daripada mendirikan salat berjamaah. Artinya sebagian ulama mengatakan kalau tidak taswiyatus sufuf, barisannya tidak lurus, ya, tidak dikencengkan, tidak diluruskan, maka sama saja tidak mendapatkan pahala daripada salat berjamaah. Ini penting. Ya, sampai pentingnya taswiyatus sufuf. Ini ada dampak negatif dari keteledoran orang ketika tidak merapatkan dan tidak meluruskan barisan sholat. Dengarkan, ini penting. Yang ngaji si modern mengenai kan memang jarang dinemeni, jarang dilekeni oleh kita. Ya mohon maaf, saya mohon maaf, pangapunten. Ya karena memang satu kesadaran, satu pemahaman, kemudian kedua kesadaran. Bisa saja mungkin sudah paham, tapi kesadaran untuk memberikan pengertian kepada orang lain lemah. Jadi saya tidak menduga bahwa ya orang-orang tua kita tidak tahu, mungkin karena lemah, karena sing diwara ini mungkin merengkal. Dengarkan, dampak buruknya sedikit tapi sangat fatal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki riwayate ya Allah ya Rabbi ya Karim wonten teng hadise Imam Muslim, hadis sahih. Wonten teng riwayat Imam Muslim, wonten teng kitab salat bab taswiyatus sufuf wa iqamatuha, bab yang menerangkan meluruskan salat, meluruskan shaf-shaf salat. Ada pertanyaan. Ya. Satu ketika Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat. Aqbala Rasulullah SAW ala nasi biwajhi. Rasulullah satu ketika menghadapkan wajahnya di hadapan para sahabat. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan begini, aqimu sufufakum. Nanti kita hadapan salat ya. Kanjeng Nabi ngelingaken aqimu sufufakum salasan sampai 3 kali. Aqimu sufufakum, luruskan barisan kalian, tegakkan, rapatkan dan luruskan ya barisan kalian sampai ping telu. Rasulullah kemudian mengatakan wallahi la tuqimanna sufufakum au la yukhalifannallahu baina qulubikum. Rasulullah mengatakan demi Allah, sungguh kalian benar-benar akan menegakkan atau merapatkan dan meluruskan barisan shaf kalian ya, atau Allah pasti akan membuat hati kalian selalu berselisih. Sok, lurus beli, mohon bahasanya. Lurus beli barisan dan rapat barisan shaf pesira. Lurus beli lurus beli, lurusakan beli. Demi Allah lamun gelem lurusakan ya, berarti sira kabeh bener-bener gelem nuruti aturan kita.
Tapi lamun orang gelem melurusakan, tidak mau melurusan dan merapatkan barisan sop sholatnya, ya demi Allah kamu nanti akan menemui daripada perselisihan di dalam hati kalian. Akhirnya Imam Nawawi ini memberikan jawaban. Waqala An-Nawawi, Imam Nawawi sing kita diaji al-azkar kita. Imam Nawawi menyebutkan tuqa'u bainakumul adawatu wal baghdha'u wa ikhtilaful qulub. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah, aula yukhalifannallahu baina qulubikum, artinya jatuh kepada kalian, masuk ke dalam hati kalian al-adawah, permusuhan. Kemudian al-baghdha, apa namanya? Saling membenci. Ya, yang ketiga waqtilaful qulub, dan perselisihan hati. Abi Hyan sering mengomentari ini. Bisa jadi umat Islam itu sering berantem sampai perang-perangan, ningkene Allahu Akbar, ningkene ya Jabar ya Qahar, ningkene Allahu Akbar, ningkene ya Jabar ya Qahar. Bisa sampai begitu karena berawal dari sholat kita yang begitu teledor tentang barisan sholat. Merapatkan dan meluruskan sholat yang teledor itu berdampak kepada adanya al-adawah, permusuhan, wal baghdha, perselisihan, ya. Al-baghdha, kebencian. Jadi Abi Hyan sering mengingatkan kepada kita, jangan-jangan umat Islam itu gara-gara yang kelihatan sepele, kalau sholat renggang-renggang, kalau sholat tidak mau saling merapatkan. Maka kemudian cara mengatur safnya bagaimana? Aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhuhri, kata Rasulullah. Sekarang ayo silakan kamu luruskan, rapatkan barisan kalian. Karena sesungguhnya saya itu mampu melihat kalian dari arah belakang. Ya. Kanjeng Nabi itu kan melihat di arah depan dengan arah belakang sama. Riwayat saya deh. Yukhal fihi ka'ama min ru'yatun thabatat. Terus wala yura dhillu fi syamsi dzufaqani, arah belakang terlihat sama seperti depan. Terus bukan apa? Orang apal. Anin, udah diapalakan sih orang apa? Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun thabatat wa la yuradhillu fi syamsi dzufaqani, arah belakang terlihat sama seperti depan. Iya. Iya, weh. Terus apa lanjutannya? Air seninya tak buan itu. Itu gue sama. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam pandangan akhirnya. Yang bakal dipai catatan gue ora di apalaken ilang siji lang kabeh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim pun. Kemudian bagaimana caranya? Disebutkan ya Allah, Imam Bukhari menjelaskan penjelasannya Sayyidina Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi,
Bagaimana Kang disebut dengan merapatan dan meluruskan barisan sholat itu? Imam Bukhari menerangkan tentang penjelasannya Sayyidina Anas. Yang disebut dengan taswiyatus sufuf itu artinya wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimanki sahibihi. Satu di antara kita itu menempelkan pundak yang satu dengan pundak saudaranya yang lain. Artinya patokannya taswiyatus sufuf itu, rapat itu menempelkan pundak kita dengan pundak temannya. Wa qadamahu bi qadamihi, dan telapak kakinya ditempelkan dengan telapak kaki teman yang lainnya. Ada keterangan lagi dari Nu'man ibn Bashir, ra'aitu rajula yulsiku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Saya melihat ada orang yang sholat yang menempelkan apa? Mata kaki dengan mata kaki temannya yang lain. Ya, ada riwayat menyebutkan ra'aitu rajula yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Saya melihat orang yang sedang sholat laki-laki pada zaman Rasulullah itu apa? Ya, menempelkan pundak dengan pundak, lutut dengan lutut, mata kaki dengan mata kaki. Jadi caranya bagaimana taswiyatus sufuf itu? Berarti pundak nempel karo pundak, dengkul nempel karo dengkul, mata kaki dengan mata kaki. Pikri ngadeg karo karpan. Ayo ngadeg supaya weruh warjo kismai keken wa kamen dari makmum supaya aja benteng ceweng. Maju lah suai teman lah jun masyaallah. Ya. Dibuka mata kakinya menghadap istiqbalul kiblah, satu jari, satu jengkal 4 jari antara satu kaki dengan kaki satu laginya. Satu jengkal 4 jari itu akan menemukan kuda-kuda pundak. Jadi dia mau sampai bentangaken sikile aja ke amban, aja ke mengkuncupen. Lamun ke amban sampean ngedak sikile batur. Membentangkan kaki itu ya golongan yang sana. Orang langsung sampai begini ya. Aja mententang teman. Ya tapi aja mengkuncup teman, mengkuncup beli kena, mententang juga kurang baik. Jadi ada kuda-kudanya, kuda-kuda yang pas itu satu jengkal 4 jari. Maka sejengkal 4 jari ini nanti akan menghasilkan standar dengan pundak kita. Jadi kalau pundaknya nempel, kakinya nempel, bakal pundaknya nempel, kakinya nempel, itu satu jengkal 4 jari itu kuda-kudanya pas. Jadi pundaknya nempel karo bature, mankab bil mankab ya. Ini pundak dengan pundak, lutut dengan lutut, artinya ini sejajar, kemudian mata kaki dengan mata kaya kenen ki sembayang jamaah ki. Sing top markotop taswiyatus sufuf seperti ini. Tapi lah mau seperti ini kemudian di masjid-masjid kita dianggapnya golongan Wahabi. Padahal ini memang arah petunjuk dari sekian banyak sahabat dari riwayatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat dulu seperti itu. Ya. Kakinya istiqbalul kiblah, bukan ya ada di barat daya sama di timur laut. Bukan begini kakinya. Tapi kakinya istiqbalul kiblah. Karena apa? Mata kaki akan bertemu dengan mata kaki temannya seperti ini. Bisa dipahami? Wah, sikila aja medengdak dewek-dewek. Maka kata para ulama ahli fikih, sholat dengan menggunakan sejadah yang lebar dalam sholat berjamaah di masjid hukumnya makruh. Ya, karena nanti apa? Orang itu kalau sejadahnya besar mesti bakal mempertahankan sejadahnya dewek-dewek. Maka akhirnya apa? Melompong nyolong. Di dalam kitab fikih diterangkan sebagian daripada kesunahannya itu apa maksudnya? Menutup celah-celah yang ada di antara satu makmum dengan makmum yang lain. Ini namanya apa? Taswiyatus sufuf. Ya silakan. Jadi bukan hanya lurus barisannya, tapi menempelkan, juga menutup celah, jangan sampai ada celah yang renggang. Kemudian jangan sampai ada barisan yang putus begini. Siji loro telu nikene lowong. Mana sujumane kana mencal. Nah, namanya memutus daripada barisan. Itu namanya memutus shaf. Ya, cara sunai taswiyatus sufuf itu tidak seperti itu. Dengarkan, Kang. Kenapa sampai seperti itunya? Dengarkan.
keterangan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu sampai membuat tentara, membuat askar, membuat bayaran orang petugas yang khusus untuk meluruskan dan merapikan barisan sholat. Ya, karena tidak main-main, bahayanya orang yang tidak. Ketika sudah barisan lurus, baru kita membaca apa? Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan anna rajulan jaa ila shalah. Ada seorang laki-laki datang menuju salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedangkan Rasulullah sedang dalam keadaan salat, dia ketinggalan. Faqala hina intaha ila shafi, ketika dia sudah sampai ke shafnya, kemudian mengucapkan Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Rasulullah sudah selesai salat, kemudian Rasulullah yang bertanya, manil mutakallim anifan, siapa tadi yang ngomong itu Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Kemudian yang di belakang angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya yang mengucapkan itu tadi ya Rasulullah. Qala idzan yu'qaru jawaduka wa tustashhadu fi sabilillah. Kudamu akan tersungkur, tersembelih, dan kamu mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Maka kata para ulama, doa ini bagus sekali dibaca, didawamkan oleh kita ketika masuk barisan sholat. Sampai Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan babu ma yaqulu indantihais shaf, ketika sudah sampai shaf. Bacaan yang dibaca ketika sudah sampai shaf barisan sholat. Jadi supaya kita satu, sholat ya dinilai sebagai orang yang sedang sholat di belakang orang-orang soleh, yaitu maksudnya Rasulullah dan para sahabat. Ya bagian ning konone bener-bener imamnya soleh kan ya. Ya, tapi benar-benar mendapat pahalanya sholat dengan para sahabatnya Kanjeng Nabi. Syukur-syukur mendapatkan keutamaan sholat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita nikmat matinya di atas ranjang tapi mendapat predikat syahid. Barokah donga sing melu disetujui kenang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu perhatiannya para ulama. Kita beana ajarannya jelas. Hanya saja satu, mungkin pengetahuan belum, atau ada pengetahuan, ihtimamnya tidak ada, perhatiannya tidak ada. Syukur aing ngerti mah, sing bahaya mah orang ngerti, nyalah-nyalahkan sing ngerti. Dan itu legal formal, kitabnya diaji, ya, hadisnya ada, bisa dilacak dan diamalkan oleh orang-orang soleh. Ya, jadi Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin itu bukan produk baru. Ya, itu sudah 1000 tahun yang lalu sudah dilakukan oleh para ulama. Ya, kan mungkin di sebagian daerah masih dianggap aneh, dianggap baru. Sesuatu yang baru itu sebenarnya bukan produk baru, mungkin pengetahuan kita baru, kita yang baru tahu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Napa malih? Wal mubadaratu tapi kaping telune iku age-agean ila shafil awwali, ya temuju maring shaf al awwali kang kawitan, kang pertama. Jadi sunnah untuk yang nyerendel kira-kira bisa oli apa? Supaya mendapatkan shaf yang awal. Ya. Fa in fatatu takbiratul ihrami illa raqatal akhirah fa idrakuha aula minas shaffil awal. Ya. Ini mubadarah ila shaffil awal, bersegera untuk bisa mendapatkan shaf yang awal, karena shaf awal itu memiliki keutamaan. Umpamana jamaah aku saking akeh, unyel-unyelan, ya rebutan, ya. Sampean ningguri dewek, ya ini sembahyang aja kayak ning Masjid Al Hikmah, sampean durung Masjid Nabawi maya orang bisa membayangkan ya. Kalau sholatnya seperti Masjid Nabawi, maksudnya Masjid Nabawi itu yang paling depan itu namanya kan raudhah. Raudhah itu dibatasi, disekat. Orang-orang tertentu saja yang benar-benar mau berjuang bisa masuk ke dalam raudhah. Artinya umpama qomat sudah dikumandangkan, imam sudah masuk mihrabnya.
Ya, kita ada di belakang unyel-unyelan. Kan memang ada al-mubadarah, bersegera untuk mengambil shaf pertama itu adalah bagian sunnah. Itu kalau tidak dikhawatirkan akan kehilangan takbiratul ihramnya imam. Kalau umpamanya kita berupaya nguyek, pengen ananing shaf awal, akhirnya ketinggalan takbiratul ihram imam, maka lebih utama takbir dimanapun tempat ia berada. Yang penting oleh takbiratul ihramnya imam. Ini beda kasusnya maksudnya. Kalau mungkin dimungkinkan bisa baris di shaf awal itu, maka sunnahnya kita mengambil shaf awal. Makanya saya sering mengatakan, beruntunglah kita berada di tempat yang mana orang tidak paham, atau orang paham tapi orang tidak kiyeng umpamanya. Ngerti bahwa shaf awal itu memiliki keutamaan yang besar. Orang kiyeng, atau beruntunglah karena mereka tidak ngerti. Bagi kita yang ngerti, ya sudah bismillah. Itu Masya Allah. Andaikan tahu umatku pahala yang Allah berikan bagi orang yang berada di shaf awal ketika sholat, maka mereka pasti dalam keadaan mengundi kalau pengen ada yang di depan. Mumpung laka karcise Pak, ada kesempatan di depan, bismillah. Kang jorok pantas ya wong kayak kita nih ngarep. Iya, sekarang kan mumpung wongki orang milih nih ngarep isbagen, ya masalah kiai-kiai nih gurus endah. Kiai maning guri wis menang, kenang tawadune. Sampean tawadu beli, alim beli, amale setitik, ya pengen ning guri, si oleh apa? Wis mumpung sing ustad kiai ini saking tawadune ning guri kabeh. Wis mumpung, kayak kita saja mumpung lah kasih gelem ning ngarep kayak kita sih. Karena saya mau mengandalkan amal akan lumayan, jokot amal afdoliyah apa? Fadhailul amal. Wis dodok ning ngarep nganggo lambine putih. Karena atine mah kotor, ya putih-putih lambine, ya imane mah mundur ning guri, ya barisan-barisane ning ngarep ngono. Daripada barisane ning guri, imane mundur, atine kotor, lambine compang samping. Wal iyadzu billah. Ya pertama, ya kita baru bisanya itu, ya. Ya lumayan, go nambah-nambahi oleh ya ganjaran yang hadapane Gusti Allah. Sing kaping papate iku jumhurul imam, jahrul imam. Ya Allah mbanteraken imam bitasmi'i kelawan ngucapaken sami Allah huliman hamidah wa takbir ngucapan takbiril ihrami. Ya Allah kedua ihram, kedua takbiratul ihram. Ya atau wa takbiril ihrami krana takbiratul ihram maksudnya. Wal intiqalatilan ya Allah ya Rabbi takbir krana ya Allah ngolah ngaliye rukun. Lil intiqalati krono piro-piro ya Allah ngolah ngalih begitu. Wassalami dan uluk salam. Jadi sunnah bagi imam ya mengeraskan sami Allahu liman hamidah, takbiratul ihram, kemudian takbir intiqal dan mengucapkan salamku sing anteng, takbiratul ihram sing anteng, ya takbir intiqal sing anteng, ya uluk salam juga sing anteng supaya makmume krungu. Utawi kaping 5 muwafaqatul masbuki. Ya Allah nocokine masbuk dengan makmum kang ya Allah ketinggalan takbiratul ihram imam. Muwafaqatul masbuki ya Allah nocokine imam makmum masbuk al imama ing imam fil adzkari ing dalam pira-pira zikir ghairil wajibati kang sakliyane ya Allah perkara kang wajib. Contohnya tasyahudil bi apa kang Nasir, kata syahud dia apa kan Nasir? Akhir ya. Coba anak sing beda beli. Akhir apa awal? Kang Mus? Akhir kabeh ya? Kang Deden? Apa ya? Oh, kata syahud akhir ya. Muwafaqatul masbuki nocokine makmum masbuk al imama ing imam fil adzkari ing dalam pira-pira zikir ghairil wajibati kang sakliyane ya Allah perkara kang wajib. Maksudnya zikir kang wajib. Contohnya kata tasyahudil akhir. Ayat tasyahudil akhir wajib beli. Maksudnya rukun beli. Rukun kan? Ya contohnya kudu kata tasyahudil awal. Jadi sunnah bagi makmum menyesuaikan bacaan zikirnya, zikir-zikir yang sedang dibaca oleh imam begitu. Ya, menyesuaikan. Ya, hukum sunnah itu bagi apa? Zikir yang sunnah. Kalau yang wajib mah bukan sunnah tapi
Kudu. Makanya kata syahudil awal mawon la'allahu nggih. La'allahu kata syahudil awal kaya dene tasyahud au. Kata syahud awal wajib apa sunnah? Sunnahnya sunnah apa? Apa? Akhir maknanya nggih. Akhir ya. Coba dibaca, kabeh baca. Ya. Bagi makmum masbuk sunnah menyesuaikan imam di dalam melakukan zikir yang tidak wajib seperti zikir di dalam tasyahud akhir. Oh. Tasyahud akhir sunnah atau wajib? Wajib. Ya iya rukun. Ya la'alahu ya, tasyahud awal. Jadi sunnah mencocokkan dikirannya makmum masbuk mengikuti dikiran yang sedang dilakukan oleh imam, dikir-dikir yang sunnah, begitu maksudnya. Ya contohnya dikir yang sunnah itu tasyahud awal bukan tasyahud akhir. Wallahu a'lam. Yes. Ya Allah ya Rabbi utawi kaping 6 iku ayal tafita yen to noleh sapa imamu imam noleh ilal makmumin amarin pira-pira makmume min jihati yaminihi saking arah sebelah tengene imam. Jadi kalau sholat berjamaah nanti imam sunnah untuk yang memalingkan wajahnya ke arah tengen. Ya, kapan macane nolehe bakal sholat maghrib wala sholat subuh iku nalikane wis pragat la ilaha illallah la syarikalah ila akhirih ping 10, kemudian sambil membaca Allahumma ajirni minan nar ping 7, kemudian tahwil ya pindah posisi ke arah sebelah kanannya imam, berarti madhep ngalor. Satu riwayat ada yang menghadap ke kiri, satu riwayat menghadap kepada jamaah. Wis mendi bae. Intine dalam faedah atau hikmahnya tahwil imam, ngerobai imam dari posisi istiqbalul kiblah kemudian menghadap ke arah sebelah kanannya imam, itu adalah menandakan, memberitahukan, mengiklankan kepada makmumnya yang ada di belakang, mungkin ada makmum yang baru datang, bahwa imam itu sudah selesai melaksanakan sholat. Makanya imamnya tahwil, oh imam sudah selesai sholatnya. Maka sebagai tanda selesainya imam sholat, maka di Fathul Bari itu banyak keterangan. Ya, berarti ada kalanya bisa menghadap ke arah jamaah. Ada yang menghadap ke arah kiri juga. Ya, umumnya adalah ke arah kanan. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Apalagi menjadi identitas, nggak boleh. Saya pernah melihat ada WA begitu ya di grup, kemudian mengatakan itu mau golongan yang ketika baca zikir imamnya madhep ning jamaah aja. Imam menghadap jamaah itu ada riwayatnya. Jadi bukan hanya riwayat ya, ini kan sunnah ya. Dalam mazhab Syafi'i disebutnya menghadap ke sebelah kanannya imam. Tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah menghadap ke jamaah. Ya, menghadap ke jamaah. Ini Arab. Oh, ini Arab. Jadi ketika ini Arab itu ketika dilakukan itu Syekh bukan masalah NU tidak NU, itu hadisnya Kanjeng Nabi ada riwayatnya. Jadi kalau yang ada riwayatnya, kalaupun tidak dari ulama Syafi'iyah, ulama yang lain menggunakan. Sedangkan NU itu ala madzahibil arba'ah. Imam Malik manjing, Imam Hanafi manjing, Imam Ahmad bin Hambal manjing, Imam Syafi'i juga manjing. Jadi jangan diidentikan kalau orang yang menghadap jamaah kemudian golongan Wahabi, bukan. Karena memang itu ada riwayatnya. Apalagi lit tarbiyah, untuk mendidik. Contoh, saya imam, bocah kan cilik-cilik. Lah kita nih madhep mana wae bocah ngobrol, maka dihadapi bocah. Ayo di baca subhanallah karo di alung-alung tasbih kah? Itu lit tarbiyah. Dan ini bukan karena nyirik akan iki NU atau bukan NU, walaupun umumnya bakal NU karena madzhab Syafi'i, ya tahwil ya tayammun menghadap kepada arah kanannya imam, berarti madhep ngal. Tapi lamun ana wong NU madhep min jamaah aja toli disebutnya Wahabi. Paham ya? Tuduh karena Wahabi memang ana riwayate. Ya, jadi Pak Ajine ngomong meyakinkan, iya ning Mekah mah jere kono. Jadi Masjid Nabawi memang begitu. Kalau dikirim kemudian imamnya menghadap ke jamaah, dan biasanya identiknya di Indonesia memang minhum, mereka menggunakan begitu. Maka NU cukup madhab
alor, berarti menuju ke arah kanannya sebelah imam. Tapi jangan dinafikan. Jadi menghadap ke kiri juga nggak masalah, menghadap ke jamaah juga ada riwayatnya. Paham tuh? Maksudnya supaya i'dilu, berlaku adil, sportif dalam masalah ilmu. Aja gampang nyalahaken ya sing lagi dilakoni wong sejen, selagi itu ada riwayatnya dan tidak merusak apapun ya sudah sah-sah saja, apalagi itu ada contohnya dari Kanjeng Nabi. Ila huna wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونرجو الشفاعة من سيدنا محمد لو كنا نرتكب المحرم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.